Ini aku bingung nih Bang P. Kenapa kok hukumnya sudah diturunkan kok menjadi apa ya? Dibatalkan itu loh. Oh, Di dibatalkan. Efesius 2:15 itu loh. Yang membatalkan kok manusia ya, bukan Tuhan. Bang Juma, mohon izin, jangan keluar dulu, saya minta tolong dikoreksi. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya salah-salah matanya boleh saya colok pakai pulpen kan? Siap Bang, kalau Abang Juma yang nyolok nggak apa-apa. Siap. Baik. Ini ujian tesis sama Bang Juma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita semua yang ada di room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman yang ada di live chat, mohon izin saya Bonar Marasi, dulu Katolik, ingin berbagi berbagi pandangan tentang mengapa Paulus membatalkan Taurat itu. Nah, lalu kemudian ini kita arahkan kepada teman-teman yang murtadin, calon murtadin, supaya mereka itu murtadnya bisa lebih lebih profesional, jangan ironis ya, setelah murtad malah dicap sebagai bidat gitu. Dan kemudian murtadin itu yakin bahwa mereka sudah tidak berdosa lagi gitu, ya. Dan kemudian yang berikutnya saya presentasi di sini juga sekaligus untuk kakak dan adik-adik saya serta mama saya yang masih Kristen, sehingga kemudian nanti bisa memahami mengapa Paulus membatalkan Taurat gitu Bang. Nah, jadi ceritanya materi ini udah mualaf gitu. Udah Bang, udah. Oh, ya udah, kalau gitu nggak jadi dicolok pakai pulpen. Colok aja nggak apa-apa Bang. Makanya saya tadi diem aja, bodo amat. Colok pakai bibir. Dicolok aja nggak apa-apa Bang Juma, siap Bang. Pokoknya kita belajar aja gitu Bang. Itulah indahnya Islam. Ini baru namanya ya tendang pipi kiri, tampar pipi kanan. Oke Bang. Ya lanjut. Oke, namanya seendang berarti. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi dulu ya, supaya kita tahu mengapa Paulus itu membatalkan hukum Taurat itu. Nah, menurut 1 Yohanes 3:4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Artinya, berdosa itu sama dengan melanggar hukum Allah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jika hukum Allah itu tidak pernah ada, maka tidak akan ada pelanggaran hukum Allah, kan gitu. Jadi kita udah mulai tahu kenapa kok Paulus itu berusaha untuk membatalkan hukum Taurat, karena jika hukum Allah itu tidak pernah ada, maka tidak akan ada pelanggaran hukum Taurat. Seperti definisi di 1 Yohanes 3:4 bahwa berdosa adalah melanggar hukum Allah gitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih agar manusia tidak berdosa? Ada dua cara Muslim dan cara Kristen ya. Cara yang kiri ini kita harus mawas diri dan istighfar. Jadi maksudnya manusia itu menghindari perbuatan dosa dengan eling lan waspada atau mawas diri, lalu kemudian selalu istighfar, mohon ampun, agar selalu semakin lebih bertakwa. Nah, tapi karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka manusia memang tidak luput dari dosa. Tapi walaupun demikian, karena manusia itu punya akal, maka kita harus selalu mohon ampun, selalu bertobat, dan selalu harus semakin lebih bertakwa. Gitu. Nah, bagaimana dengan cara yang lain gitu? Karena dosa adalah pelanggaran pada hukum Allah, maka supaya tidak berdosa, hukum Allah itu harus dibatalkan. Karena tanpa hukum Allah, maka manusia tidak akan pernah berdosa lagi. Manusia yang memang tidak bisa tidak berdosa akan menjadi bebas dari dosa. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama tetap istighfar dan mawas diri, lalu kemudian yang kedua batalkan saja hukum Allah, karena per definisi berdosa adalah melanggar hukum Allah. Jika hukum Allah tidak pernah ada, maka tidak akan ada pelanggaran hukum Allah. Nah, lalu kemudian apa sih dasar dari Paulus untuk membatalkan hukum Taurat atau hukum Allah? Nah, di Roma 3:20, di Galatia 2:16, dan kemudian di Galatia 2:21 kita bisa simpulkan bahwa tiada yang dibenarkan karena Taurat, dan Taurat malah hanya membangkitkan dosa. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini
Jadi kita baca ya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi karena ada hukum Taurat, hukum dari Allah, maka kemudian orang bisa memutuskan ini berdosa, itu tidak berdosa. Lalu kemudian berikutnya, solusinya adalah Tuhan harus mati terkutuk sebagai tebusan kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus yang kata orang itu Tuhan disalib sebagai jalan pendamaian dari Allah karena Allah telah membiarkan dosa terjadi. Ini ada dari Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, oleh karena itu dari sini bisa disimpulkan Allah itu membiarkan dosa-dosa terjadi, lalu kemudian solusinya adalah Allah itu harus membunuh Yesus sebagai jalan pendamaian. Nah, lalu kemudian Yesus dibunuh untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat di Galatia 3:13. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita manusia. Sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi hukum Taurat itu justru menghasilkan kutuk, yaitu tadi bahwa adanya hukum dari Allah, maka kemudian orang-orang itu jadi mengenal dosa. Tanpa ada dosa, tanpa hukum Allah, maka manusia tidak akan pernah dosa lagi, seperti yang di sini ya. Terus kemudian dengan matinya Yesus, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi solusi dari Paulus adalah memang hukum Taurat itu harus dibatalkan. Karena apa? Karena tanpa aturan Allah maka manusia tidak lagi berdosa. Nah, kesimpulan akhirnya adalah cara masuk surga menurut Paulus adalah bahwa kita harus mengimani penyaliban. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang kedua dan percaya dalam hatimu bahwa Allah Tuhan yang pertama telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka teman-teman Kristen itu akan diselamatkan. Nah, jika Kristus tidak dibangkitkan, sebelumnya dimatikan dulu, disalibkan dulu, maka sia-sialah kepercayaan Kristen dan Kristen masih hidup dalam dosa. Berikutnya, Dia yang mati ini sebenarnya harus Tuhan mati di 1 Korintus 11:26. Karena apa? Karena dosa harus ditebus dengan darah yang mahal. Darah manusia tidak bisa jadi tebusan dosa. Kalau darah manusia bisa jadi tebusan dosa, mungkin aku aja yang disalibkan gitu, ya kan, manusia biasa gitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah Yesus pernah mengajarkan yang namanya hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus gitu. Pertanyaannya adalah kalau kemudian hukum Taurat itu telah dibatalkan oleh Paulus dan diganti dengan hukum penyaliban ini, lalu kemudian hukum terutama yang menjadi inti dari hukum Taurat itu diserahkan ke siapa? Ternyata diserahkan kepada kita Muslim ini. Alhamdulillah ya. Mari kita lihat. Jadi hukum yang terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus itu ada 3 komponennya. Yang pertama adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka kemudian Muslim bilang la ilaha illallah tanpa syarat. Sementara Kristen itu karena hukum telah hilang, hukum Taurat telah dibatalkan, mereka bisa membuat variasi penuhanan Yesus. Jadi ada yang tipe Pak HDT, ada tipe Pak Deki, ada tipenya Pak Samuel Siahaan. Jadi ada banyak variasi penuhanan. Nah, artinya bahwa mereka sedang menyangkal Bapa sebagai satu-satunya God yang benar dan sangkal anak yaitu utusan dari utusan dari satu-satunya Allah. Sementara kalau Islam bilang la ilaha illallah. Komponen yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Ini justru diartikan kasihilah Yesus yang dipukuli itu, padahal sebenarnya kalimatnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, yaitu Lord God-nya Yesus gitu. Nah, Muslim mengasihi Allah dengan berusaha mengikuti semua aturannya. Dan kemudian bagi Kristen, seperti yang tadi kita sebutkan, tiada yang dibenarkan karena Taurat. Taurat malah hanya bangkitin dosa. Maka 1 dari 3 God harus disalibkan, dibunuh sebagai tebusan kutuk hukum Taurat, dan Taurat itu jadi batal. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang komponen yang ketiga, kasihilah sesamamu manusia. Nah, Muslim berusaha beramal saleh dan kasih sama sebagai jalan keselamatan ya. Muslim itu berusaha mengasihi sesama
beramal saleh sebagai jalan keselamatan. Tapi katanya Pak Manu dulu, Muslim itu sedang menyogok Allah yang maha kaya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, terserah mereka gitu. Nah, sementara bagi Kristen bagaimana? Jika Kristen percaya kasih sesama dapat menyelamatkan mereka, maka sia-sia anak itu dibunuh gitu. Jadi mereka sedang merendahkan nilai dari penyalipan. Nah, intinya berbuat baik itu tidak dapat menyelamatkan bagi Kristen karena kuncinya adalah percaya salib. Jika berbuat baik tidak dapat menyelamatkan, maka itu sama dengan berbuat jahat juga tidak membawa ke neraka. Nah, kesimpulan kita adalah Kristen mengganti hukum terutama dengan hukum penyalipan Tuhan demi penebusan dosa. Tiada penyalipan, maka Kristen harus bubar. Kristen tidak selamat jika menerapkan hukum terutama. Jadi Kristen ini yang kalau menerapkan hukum yang terutama ini, mengesahkan Allah, mengasihi Tuhan Allah, lalu kemudian kasih sesama, justru tidak selamat karena kunci kekristenan itu ada pada salib. Pertanyaan berikutnya adalah, Hitler jika percaya ajaran Tuhan bunuh Tuhan, akan masuk surga enggak ya? Yang kedua, pertanyaan berikutnya, jika Muslim itu setia menerapkan hukum terutama, apakah Muslim akan masuk neraka? Saya kira demikian Bang Zuma presentasi tesis saya, matur nuwun. Silakan ditanggapi. Umtas. Luar biasa nih, nggak jadi dicolok matanya nih, mata saya tercolok jadinya. Masya Allah, luar biasa ini. Ayo silakan sahabat-sahabat, ada yang menambahkan, silakan. Aku mau komentar boleh nggak ini? Bidang tesis ya. Boleh. Tesis Bang. Boleh nggak saya komentar? Boleh. Ya, tapi nggak boleh pakai setuju dulu ya. Komentarku cuma luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Bang Bonar bisa di-share dong itunya dong. Iya Bang. Masalahnya. Saya share Tesisnya, ya. Ya. Di grup aja Bang. Oke Bang, siap. Tadi Bang Bonar yang nomor 2 terakhir apa Bang? Nomor 2 terakhir itu kasihilah Tuhan Allahmu Bang. Bukan yang tentang apa tuh, kalau nggak ada penyaliban Kristen bubar. Bubar Bang. Nah, terus kenapa nggak ditambahin pahlawan penyalibannya siapa Bang? Bang Unggul, Ahi Unggul mungkin bukan bubar Bang, nggak ada Bang. Oh nggak ada ya? Betul, itu harus masuk Bang. Pahlawan penyalibannya nggak dimasukin tadi Bang Bonar? Ya, mereka menggenapi penyelamatan. Betul. Makanya Bang Rudi Yohanes memang udah bilang bahwa Judas itu harus masuk surga. Ya, kan idenya setan itu menggelincirkan dari surga buat terlarang warisan, dosa waris. Lalu justru di ujungnya itu setan malah memenangkan dirinya itu dengan penyalipan Yesus. Harusnya Yudas Iskariot dan Hansip-Hansip Romawi sebut sebagai pahlawan penyaliban Bang. Ujung-ujungnya itu ajaran iblis dong. Ini Mbak Ripa komentar Bang Bonar lulus. Nilainya apa? Alhamdulillah, aku lulus kali ujian nih. Ustadz Unggul. Oh, belum bisa. Kata saya belum bisa. Itu kumlot lah kalau dari kita mah. Bagus. Oh, enggak bisa. Belum. Oh, masih ada dosen penguji yang belum Oh lulus tuh. iya, ini banyak di sini Pak. Termasuk Pak Siap-siap Jul lagi ini tuh. Pak Jul ini kan dewan. Ustadz Sugi belum tuh. Yudasnya belum masuk Bang Unggul. Iya, makanya itu justru pahlawan penyalibannya loh, jangan lupa. Justru di situ kuncinya. Iblis yang menyelenggarakan dongeng penyaliban, tanpa iblis nggak ada penyaliban. Iya betul. Nah, itu coba jawab itu Bang Bonar, bagaimana menurut Anda? Aduh. Kalau Anda bisa menjawab itu, Anda kumlaut. Lulus ya. Kayaknya saya minta pembimbing saya Ustadz Juma paling. Silakan Ustadz Juma. Mantap. Ini mata kuliah 10 SKS loh ini. Waduh. Baik. Nggak usah bingung-bingung, saya juga sanggup kok membimbing. Ya. Dosen pembimbingnya Bang Juma katanya Pak. Pak Jul itu dosen pembimbingnya Pak Andi. Ini sebenarnya semalam sudah ditanyakan ke Pendeta Martin.
Ya, tapi kan Pendeta Martin tahulah kita ya kan, dia telah mengutuk akal sehat. Kita kan tahu ceritanya di dalam kitab orang Kristen ya, dikatakan bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa akibat ulah iblis, ya kan gitu. Sehingga keturunannya mendapat jatah warisan dosa. Terima kasih untuk melihat juga. Thank you for watching. Apa? Terima kasih. Nah, Thank you. berjalannya waktu kemudian, itu yang saya katakan semalam ke Pak Pendeta Martin. Harusnya iblis itu tidak menggoda Yudas agar supaya Yesus itu Aduh, ya coplok. mati di salib. Karena dengan matinya Yesus di tiang salib, dosa waris ditebus, kan gitu ya? Harusnya Yesus itu setiap saat ingin disalib, dan iblis menjaga supaya Yesus itu terhindar dari salib, agar supaya upaya iblis di Taman Eden itu tidak gagal. Bentar Bang Lemah, Pak Gusman, itu noise Pak Gusman ditutup bentar Pak, mohon maaf. Kan konsepnya jelas ya. Adam terjerumus ke dalam dosa akibat bisikan iblis. Sehingga Adam makan buah ilmu pengetahuan. Jatuhlah dia, dan dosanya dinisbahkan kepada keturunannya. Konsepnya dosa waris. Andai saja Yesus itu tidak mati di salib, maka manusia seluruhnya tidak akan pernah kembali menjadi suci, berdamai dengan Tuhan menurut versi Kristen. Karena tidak ada penebusan dosa dengan darah Yesus. Nah, harusnya iblis ini menghindari segala sesuatunya supaya mengerahkan kekuatannya agar Yesus itu tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi yang terjadi kenyataannya justru dia yang membisikkan Yudas agar Yesus itu disalib. Jadi konsep juru selamat yang ditawarkan oleh gereja itu hoax. Itu udah fakta itu. Itu sudah pasti itu. Itu yang pertama. Kedua, coba ketika kita perhatikan pernyataan-pernyataan Paulus misalnya ya, kepada jemaat yang ada di Korintus tentang bagaimana kemudian taatnya Allah kepada tuntutan setan. Jadi Allah ini taat kepada tuntutan setan yang membisikkan kemudian Yudas dan seterusnya sehingga oleh karena itulah dia datang memberikan anaknya yang tunggal untuk bunuh diri, untuk mengikuti keinginan setan itu tadi. Ini sangat lucu. Makanya dikatakan ketika kita bertanya, dari mana Paulus ini mendapatkan ajaran penebusan dosa dengan darah Yesus? Sehingga Yesus itu disebut sebagai juru selamat. Kan gitu ya, menurut yang diutarakan tadi dari tesis yang disajikan oleh sahabat kita. Nah, itu bermuara dari pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang dimaksud dengan juru selamat oleh orang Kristen itu? Jelas juru selamat yang dimaksud Kristen adalah ya penyelamatan manusia melalui kematian Yesus. Dan itu apakah berasal dari ajaran Yesus? Kan tidak. Ini ajaran Paulus yang diperkuat oleh pemimpin gereja. Jadi ajaran penebusan dosa yang ada di dalam Kristen itu bukan ajaran Yesus. Sekali lagi saya katakan. Ajaran penebusan dosa atau juru selamat yang ditempatkan kepada Yesus itu adalah ajaran Paulus dan gereja. Paulus menyatakan bahwa semua orang itu telah berdosa. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Itu diterangkan di dalam Roma 5 ayat 12. Nah, jadi jelas itu hanya mengada-ngada itu. Si Paulus itu mengada-ngada, dia mimpi dia tuh. Terlalu ejakulasi dini mengajarkan sesuatu yang tidak rasional. Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya juru selamat dengan cara
mati di tiang salib. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi konsep mati di tiang salib itu murni ajaran Paulus. Kita sudah paham ya bahwa ada ketimpangan yang sangat luar biasa terjadi di dalam tubuh iman Kristen yang selama ini mereka tidak perhatikan. Apa Iya, itu? Iblis. Maksudnya iblis yang menjatuhkan Adam sehingga dia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Keturunannya semuanya jatuh ke dalam dosa. Nah, harusnya iblis di situ sudah istirahat. Ya kan? Sudah istirahat. Karena kenapa? Keturunan Adam semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Yesus datang mengajarkan apa? Supaya lepas dari dosa waris ini. Diajarkanlah oleh Yesus bertaubat, beramal saleh, berbuat kebaikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan hal apa, jangan mengingini harta atau milik orang lain. Itu cara Yesus mengajarkan agar manusia terbebas atau terlepas dari dosa. Itu. Tapi lucu si iblis ini membuat pola baru. Membuat Yesus itu disalibkan. Tujuannya untuk menebus dosa yang dia sendiri bikin. Ini masuk nggak ini, sahabat-sahabat sekalian? Lucu nggak menurut kita? Itu Ya, iblisnya habis minum tua kali bang. Mabuk dia kan? Mabuk dia. Dia menciptakan manusia berdosa, dia juga yang menyarankan manusia menghapus dosa. Iya. Jadi tugasnya iblis ya hilang dong. Itu makanya selalu saya katakan bahwa iblis sekarang itu udah pensiun dini. Tugasnya diambil alih oleh gereja. Oh iya.